الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد أصدقاء، وثم إلى ركج محمد شافعي هدامي، وثم إلى ركج سيف الأمصير، وثم إلى ركج عبد الشكور رملي، وثم إلى ركج حسن مرزقي، وثم إلى ركج صالح رملي، وثم إلى ركج وثم إلى ركج الحبيب علي بن عبد الرحمن الصدقاف، وثم إلى ركج عبد الخالق أحمد معلف بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita, dan begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dapat hadir di masjid ini dengan begitu mudah. Itu semua berkat nikmat daripada Allah. Semoga segala ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada tafsir ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-112. Betul ya? Bala man aslama wajhahu. Betul ya? Baik, seperti biasa kita akan sama-sama baca, mudah-mudahan menambah barokah dan rahmat yang turun pada majelis kita hari ini. Silakan. Bagi yang belum baca membuka kitab tafsir Karim halaman 30 baris ke-12 ke atas. A'udzu billahi minasy syaithanir
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tafsir Munir, hari ini kita kembali mendapatkan berita duka dengan wafatnya guru kita semua, almarhum Kiai Haji Abdul Khaliq Ahmad Muallif, yang sebelumnya kita ditinggal oleh guru kita semua Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, yang sebelumnya kita ditinggal oleh Syekh Ali Jabir. Berturut-turut ulama meninggalkan kita. Ini satu kerugian besar yang dialami oleh umat Islam, khususnya di Jakarta. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mautul alim musibatun la tujbar, wa thulmatun la tusad, wa najmun tumis. Wafatnya seorang alim itu adalah musibah yang tidak dapat tergantikan, dan ibarat lubang yang tidak akan dapat pernah ditambal. Dan kewafatan seorang ulama itu laksana bintang yang kehilangan cahayanya. Kerugian besar bagi kita semuanya apabila kita kehilangan guru-guru kita. Wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Wafatnya satu kampung orang itu lebih mudah, lebih baik daripada wafatnya seorang alim. Karena nilai seorang alim itu jauh lebih tinggi dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Karena apa? Karena orang alim ini kehadirannya dapat menghidupkan hati-hati manusia. Dan untuk melahirkan seorang alim itu bukan perkara yang mudah. Kalau dokter kita dapat lahirkan 5 tahun belajar jadi dokter, 10 tahun bisa jadi dokter pakar. Tapi seorang alim itu bahkan lebih daripada 10 tahun belum tentu dia jadi orang alim. Kalau dokter hanya mengobati penyakit zahir, tetapi orang alim itu mengobati penyakit batin kita, yang batin inilah tempat Allah akan melihat kita, Allah akan memandang kita. Dan itu menjadi tugas para ulama, para orang alim. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru-guru kita yang masih ada, manfaatkan ilmu-ilmu mereka, datangi majelis-majelis ta'limnya. Di masjid ini banyak orang-orang yang masih sangat bermanfaat ilmunya. Kayak Zulfa Mustafa, kayak Zaki Umar, Habib Abdurrahman. Semua guru-guru kita, selagi mereka masih ada, manfaatkan ilmu yang Allah titipkan kepada mereka. Jangan setelah mereka wafat baru kita menyesal. Ya. Semoga Allah jaga guru-guru kita yang lainnya. Allah berikan kesehatan kepada mereka zahir dan batin, dan semoga dapat memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi kita sekalian. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang tadi kita baca adalah ayat yang ke-112. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bala, bala itu kalau diterjemahkan adalah betul. Tapi kalau yang pegang terjemah artinya apa Ustaz? Tidak. Kenapa tidak jadinya? Ya. Para ulama tafsir semua sepakat menafsirkan, menerjemahkan bala di sini bukan betul, tetapi tidak bahkan. Karena apa? Jawaban bala itu membantah dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka saja yang masuk ke dalam surga. Ingat minggu lalu kita bahas itu kan? Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka yang akan masuk surga, bukan yang lainnya.
Orang-orang Nasrani juga mereka mengklaim bahwa mereka akan masuk surga, bukan yang lainnya. Kemudian kata Allah, bala. Tapi diterjemahkan bukan, tidak, ya. Kata Allah, man aslama wajhahu, yang akan masuk surga inilah orangnya. Man aslama wajhahu, begitu maksudnya. Makanya diterjemahkan dengan tidak, gitu ya. Ucapan bala yang berisi satu ejekan, satu ucapan yang menafikan dakwaan mereka semuanya. Bala yadkhulul jannata ghairuhum. Tidak, yang akan masuk surga adalah selain daripada mereka, selain daripada Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Man aslama wajhahu, ay man akhlasa nafsahu, orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Yakni orang-orang yang mengikhlaskan dirinya. Aslama di sini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Syekh Nawawi adalah orang-orang yang mengikhlaskan dirinya lillahi, hanya untuk Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Nih, yang pertama, yang akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya, ai orang-orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Penting, ini poin penting. Orang yang akan masuk surga hanya orang yang ikhlas. Apa arti ikhlas? Murni. Khalis artinya murni, tidak ada embel-embel dalam penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tegaskan dalam surah Al-Bayyinah, tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri kalian kepada Allah. Jadi murni dan ikhlas adalah kunci utama dan pertama orang boleh masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, ikhlas ini adalah perkara yang amat-amat diperhatikan oleh para ulama, sehingga para ulama itu mereka akan memulaikan kitab mereka itu dengan pembahasan tentang niat ataupun menjaga keikhlasan. Kita ambil contoh. Al-Imamul Bukhari, tokoh hadis yang kita kenal semua. Di dalam kitab Sahih Bukharinya itu, bab yang pertama ataupun kitab yang pertama adalah Kitabu Bad'il Wahyi, kitab yang menjelaskan tentang proses penurunan awal daripada wahyu. Imam Al-Bukhari menuliskan bab itu menjadi bab pembuka. Tapi kalau kita lihat hadis pertama pada bab itu bukan hadis yang berkaitan dengan proses penurunan wahyu, tetapi hadis yang berkaitan dengan niat, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Karena apa? Imam Al-Bukhari ingin mengambil manfaat daripada hadis tersebut agar supaya apa yang beliau tulis itu senantiasa dipelihara keikhlasannya hanya karena Allah. Begitu juga kalau kita lihat kitab Al-Imamun Nawawi, kitab-kitab hadisnya, kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama yang beliau nukil itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Karena pentingnya hadis itu, pentingnya menjaga keikhlasan niat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kisah tentang salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Beliau ini
punya kitab terkenal. Di antaranya adalah Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab yang membicarakan tentang hukum tata negara. Itu tidak ada kitab lain yang dapat menandingi kitab beliau. Cuma beliau yang paling menguasai. Artinya yang menjadi rujukan sampai hari ini. Kemudian ada Budunya Waddin, dan kitab-kitab yang lainnya pun begitu juga. Banyak yang bermanfaat. Jamaah sekalian, disebutkan bahwa ketika beliau itu masih hidup, itu kitab-kitabnya tidak pernah dicetak, tidak pernah diterbitkan, lantaran dia tidak ingin keikhlasannya dalam menulis kitab itu terganggu. Kalau seandainya ketika dia cetak kitab tersebut orang puji-puji kitabnya, nanti pujian itu akan mengganggu keikhlasan dia yang telah menuliskan kitab-kitab tersebut. Disimpan kitab itu dengan rapi di satu tempat. Maka menjelang hari akhir, menjelang kepada kewafatannya, Al-Imam Al-Mawardi berkata kepada sahabatnya bahwa dia sudah menyimpan beberapa naskah kitab yang dia sudah tulis. Diberitahu kitabnya itu ada di tempat tersebut. Tetapi kata dia, tolong dampingi aku ketika aku menghadapi sakaratul maut. Genggamlah tanganku, dan seandainya ketika aku mati, genggaman tanganku menggenggam erat tanganmu, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah tidak menerima segala apa yang sudah aku tulis. Buang semua kitab-kitab yang aku sudah tulis, jangan engkau terbitkan. Tapi kalau seandainya ketika nanti aku mati, genggaman tanganku itu melepaskan genggaman tanganmu, maka ketahuilah itu adalah tanda bahwa Allah menerima apa yang sudah aku tulis. Kau cetak dan terbitkan. Dan ketika Imam Al-Mawardi wafat, tangannya melepaskan genggaman tangan sahabatnya, pertanda bahwa Allah menerima segala apa yang telah ditulis oleh beliau. Keikhlasannya betul-betul dijaga. Dan kita lihat hari ini kitab itu masih dimanfaatkan karena apa? Karena keikhlasan yang ada pada diri Al-Imam Al-Mawardi itu. Nilai sebuah keikhlasan bukan hanya nanti di akhirat Allah balas, di dunia juga Allah tunjukkan balasannya, yaitu apa? Dengan bermanfaatnya kitab beliau. Termasuk para ulama kita yang telah menuliskan kitab-kitab ini, Al-Imam An-Nawawi begitu juga. Keikhlasan mereka yang menyebabkan kitab-kitab mereka masih dipelajari sampai hari ini. Penting untuk kita menjaga keikhlasan. Dan orang yang senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal, Allah akan membalas dan memberikan satu bisyarah, satu kegembiraan bagi orang ini. Saya pernah diceritakan oleh seseorang waktu saya masih berada di Malaysia. Orang ini dia bekas pensyarah. Pensyarah itu maksudnya dosen. Dia mantan dosen yang sudah berhenti, yang sudah pensiun, dan dia juga aktif dalam tabligh. Pernah satu hari dia diceritakan oleh seorang perawat. Jadi sanadnya dari perawat kepada dosen ini, baru kepada saya, itu sanadnya gitu ya. Jadi dia ceritakan, kata si perawat ini, selama saya bekerja sebagai perawat, jarang sekali saya melihat orang wafat, orang mati dapat mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Sangat jarang. Tetapi satu hari saya pernah melihat ada orang yang dapat mengucapkan kalimat itu. Lalu saya pun tertarik, penasaran, ingin tahu siapa orang ini. Karena jarang-jarang dia dapat lihat orang mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Siapa ini yang meninggal? Apa pekerjaannya? Kata keluarganya, yang meninggal ini saudara kami. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan ustadz, bukan imam, bukan siapa-siapa, orang biasa. Lalu apa amal ibadahnya sehingga Allah memberikan kemudahan pada lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid? Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, masuk dalam surga dia. Kemudian kata keluarganya, saudara kami ini biasa-biasa saja amalnya. Sholatnya biasa, yang wajib-wajib, yang sunnah pun tidak sering. Amal-amal yang lainnya pun biasa. Cuma saudara kami ini punya kebiasaan yang barangkali sebab kebiasaan itulah Allah memberikan kemudahan baginya. Apa kebiasaan dia? Kebiasaan orang ini katanya, dia suka memberi makan orang gila. Dia suka memberi makan orang gila. Kalau kita fikir-fikir, kira-kira orang kalau ngasih makan orang gila itu ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak kira-kira? Saya bisa menjamin bahwa dia ikhlas. Karena apa yang kita harapkan dari orang gila? Jangan harap dia memberikan makanan kembali kepada kita. Kita nggak pernah mengharap. Jangankan itu, kita pun tidak pernah mengharap dia mengucapkan terima kasih ketika kita berikan makanan. Kalau dia diam saja, kita pun nggak kecewa, betul kan? Tetapi kalau kita memberikan makanan kepada orang, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kadang-kadang respon dia itu mempengaruhi keikhlasan. Kita udah bawa oleh-oleh dari puncak, ya. Kita bawa talas, kita bawa jagung, kita kasih dia, yang nerima mukanya asem, mukanya ditekuk. Kita pulang ke rumah, besok-besok kalau jalan-jalan gak usah bawa lagi oleh-oleh buat dia. Kenapa? Udah dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh, mukanya ditekuk. Nah itu. Kita masih mengharap apa? Mengharap respon dari dia, balasan dari dia, hatta wajah yang tersenyum, hatta ucapan terima kasih, hatta apa? Balasan. Ya, nih bawa ke sono. Kenapa? Biar nanti kalau jalan-jalan dia bawa lagi kepada kita gitu. Biar ada balasannya. Kan kadang-kadang ada juga di antara kita yang gitu ya. Mancing. Mancing gitu. Nah, amal ini, amal orang ini itu insya Allah ikhlas. Karena apa? Tidak ada yang kita harap dari seorang yang sudah gila. Makanya Allah memberikan balasan kepada orang ini bahwa dia dapat mengucapkan kalimat itu, kalimat yang mahal, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Jadi saya teringat tadi waktu sembahyang jenazah ya. Almarhum Kiai Abdul Khaliq Ahmad Muallif diceritakan oleh anaknya Ustaz Farhan bahwa abahnya itu menjelang beberapa hari kewafatannya selalu basah lisannya dengan zikir. Baik itu sholawat, baik itu kalimat tauhid. Selalu. Dan ketika wafat memang terdengar secara jelas almarhum mengucapkan kalimat itu. Kita dapat mengambil iktibar bahwa apa yang selama ini diajar oleh beliau itu adalah berasal dari hati yang ikhlas. Cinta beliau kepada ilmu itu luar biasa. Cinta beliau kepada mengajar itu luar biasa. Keikhlasannya kita dapat saksikan kalau tadi kita dengar ucapan daripada anaknya.
Allah mudahkan apa? Allah mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yub'atu kullu abdin ala ma mata alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang berlaku pada waktu dia mati. Ketika orang ini mati, kalau dia berzikir kepada Allah, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan berzikir. Al-Imam Al-Munawi dalam menafsirkan hadis ini dia berkata, ayyamutu ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala dzalik. Orang itu kalau dia akan mati, Allah akan matikan dia, akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaan dia waktu dia hidup. Kalau kebiasaannya adalah zikir kepada Allah, maka Allah akan pilih cara dia mati dengan cara seperti itu. Maka kita pun harus mencari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu agar kita mati dalam keadaan yang baik. Tentunya keikhlasan tetap harus kita jaga. Ketika orang menjaga keikhlasan, Allah akan jadikan amalnya itu berbuah, berhasil. Ya, itu pelajaran daripada penggalan ayat ini. Baik. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan, yakni kebajikan. Fi jami'i a'malihi, dalam semua amal ibadahnya. Muhsin dalam semua amal ibadah. Muhsin di sini adalah maksudnya melaksanakan ibadah dengan baik. Baik itu maksudnya bagaimana? Ihsan itu maksudnya bagaimana? Kalau kita pernah belajar hadis arba'in, kita bicara hadis tentang hadis Jibril. Jibril kan datang kepada Nabi minta diajar apa itu ihsan, ya kan? Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu maksud daripada ihsan. Jadi orang yang berbuat ihsan dalam ibadah, dia akan melaksanakan ibadah itu sebaik-baiknya dan dia menyangka bahwa dalam melakukan ibadah itu dia sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah dengan perasaan merasa diawasi, maka dia akan melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya beramal, tetapi amal yang dilandasi dengan ihsan. Ya, wa huwa muhsinun fi jami'i a'malihi. Nah, kalau orang yang beramal seperti itu, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, yakni Allah. Alladzi wu'ida lahu ala amalihi, yang dijanjikan baginya atas amal yang dikerjakannya. Inda rabbihi, di sisi Tuhannya, ay fil jannati, yakni di surga nanti. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Fid daraini, daraini artinya di dunia dan di akhirat. Ya, darain dua rumah, darud dunia wa darul akhirah, maksudnya begitu. Min luhuqi makruhin, dari mendapatkan perkara yang tidak disukainya. Orang yang ikhlas dalam ibadah, kemudian amal ibadahnya juga dilandasi dengan ihsan, orang ini akan mendapatkan balasan daripada Allah nanti di surga. Selain itu Allah akan memberikan kepadanya perasaan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka. Di mana? Di dunia. Di dunia bagi orang-orang yang mendapatkan karunia ini, apa saja yang dia hadapi akan dihadapi dengan tenang. Akan dihadapi dengan tenang. Maka dari ayat ini kita ambil kesimpulan, seandainya dalam hidup kita, kita mendapat perkara yang kita tidak sukai, kemudian respon hati kita itu merasa tidak tenang, mudah bersedih, ketahuilah boleh jadi amal kita belum ikhlas, boleh jadi amal kita belum ihsan, sehingga
amal ibadah kita tidak membuahkan hasil, berupa apa? Perasaan tidak takut terhadap apa yang menimpa kita. Maka para wali Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Ingat ini, hadis ayat ini. Seandainya kita hidup masih mudah diganggu oleh gangguan-gangguan duniawi, mudah rasa sedih, mudah rasa takut, berarti ibadah kita masih belum ikhlas, ataupun boleh jadi belum ihsan, ya. Tapi jangan diartikan juga tidak ada perasaan takut langsung, tidak. Manusia itu kalau ada perasaan takut itu biasa, itu manusiawi, betul tidak? Ya, itu manusiawi. Hatta Nabi Allah Musa alaihi salam ketika akan disuruh berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa pun ketakutan. Takut apa? Takut diapa-apakan. Dia minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min akhi Harun akhi waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi amri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira ila akhir ayat. Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Fir'aun, dia juga ada perasaan takut. Nah, takut di sini manusiawi, bukan berarti manusia yang sudah beramal ikhlas dan baik dalam ibadahnya itu tidak punya perasaan langsung, tidak punya perasaan takut, tidak. Tetapi takut yang membuat dirinya itu seakan-akan lupa kepada Tuhan. Itu maksudnya, ya. Takut yang berlebihan, ya. Itu maksudnya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa bersedih hati min fawati matlubin, daripada luputnya apa-apa yang mereka inginkan, ya. Ini dua balasan yang Allah berikan di dunia, tidak merasa takut berlebihan dan juga tidak merasa bersedih terhadap apa yang luput daripadanya, ya. Kalau baru kehilangan motor, baru kehilangan mobil, ya sedih-sedih juga, tapi jangan terlalu bersedih. Kalau kita terlalu bersedih, biasanya sembahyang jemaah ke masjid Bundar, tapi giliran motornya hilang nggak datang-datang, ya, nggak datang-datang. Artinya kenapa? Trauma. Nah, itu artinya orang ini belum mendapatkan buah dari amal ibadahnya. Orang yang amal ibadahnya ikhlas, amal ibadahnya baik, apapun yang luput daripada dirinya itu tidak membuat dirinya terlalu takut dan terlalu sedih, ya. Akan mudah menghadapinya itu dengan hati yang lapang. Baik, jamaah sekalian, itulah tafsir daripada ayat yang ke-112. Baik, saya akan tambahkan sedikit di sini. Jamaah sekalian, berkaitan dengan sikap ini, sikap orang yang mudah kecewa terhadap apa yang luput daripadanya, apa yang hilang daripadanya, itu sangat berkait rapat dengan kualitas iman seseorang. Dan kualitas iman seseorang itu sangat berkait rapat dengan kualitas ibadahnya, gitu. Bisa dipahami? Sikap seseorang yang mudah menerima ketentuan Allah itu dipengaruhi oleh kualitas imannya, dan kualitas imannya sangat ditentukan dengan kualitas ibadahnya, begitu. Maka kalau kita ingin mendapatkan iman yang baik, maka kita harus perbaiki kualitas ibadah kita, ya. Pernah satu ketika Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti
Ketika dia sudah selesai mengajar, dia ingin keluar, dihadang oleh seorang pemuda. Sebentar Syekh, saya ingin bertanya kepada Anda. Masalahnya apa? Syekh, saya baru kehilangan anak sematawayang, anak yang saya cinta. Padahal saya sudah taat, padahal saya sudah patuh kepada Allah. Tapi kenapa Allah ambil anak sematawayang saya? Kemudian kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, dia menanya kepada orang ini, wahai anak muda, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah engkau hidup di dunia ini atas syarat yang engkau berikan atau atas syarat yang Allah berikan? Dia pun kebingungan mau jawab apa. Kalau engkau jawab bahwa engkau hidup atas syarat yang engkau berikan, ya Allah, aku sudah taat, aku sudah patuh, maka jangan engkau uji, maka jangan engkau ambil anakku, contohnya begitu. Maka ketahuilah, kalau engkau berkata itu kepada Tuhan, mensyaratkan itu kepada Tuhan, engkau tidak layak menjadi hambanya. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat mendikte tuannya? Hamba itu hanya dia perlu patuh kepada apapun yang ditentukan oleh tuannya. Tapi seandainya engkau berkata bahwa engkau hidup atas syarat yang Allah berikan, Allah tidak pernah mensyaratkan bahwa siapa hambanya yang sudah taat tidak akan pernah diuji oleh Allah. Allah tidak pernah mensyaratkan itu. Bahkan semakin orang beriman kepada Allah, orang itu akan semakin diuji, karena Allah ingin mengetahui seberapa besar, seberapa hebat kadar nilai imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka sudah berkata beriman kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Ketika orang berkata dia beriman kepada Allah, Allah akan uji keimanannya itu. Seberapa jujur dia dengan keimanannya. Dengan perkara apa? Dengan perkara yang Allah tentukan, yang menurut dia perkara itu adalah perkara yang tidak disukainya. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sikap hati seseorang terkait penerimaan dia terhadap ketentuan Allah itu sangat dipengaruhi oleh kualitas imannya. Ketika imannya baik, maka dia akan menerima segala ketentuan Allah dengan hati yang redha, hati yang lapang. Dan kadar keimanan yang baik itu dipengaruhi oleh kadar kualitas ibadah kita. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, segala apa yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, jaga keikhlasan kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah, sedekah kita, ya, bantu orang dan lain sebagainya. Itu semua kita juga perlu jaga. Agar apa? Agar dapat mengupgrade nilai dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya akan kita dapat apa? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, jamaah sekalian, itulah sekelumit tentang tafsir ayat yang ke-112. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca ini. Satu ayat insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah bimbing kita, berikan kita taufik agar senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga keikhlasan kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.